Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, ketemu lagi sama saya bosku di channel Andi Beno Channel tentunya, yang membahas semua apa yang saya tahu, bosku juga harus tahu, dan berbagi cerita dan pengalaman dan ilmu-ilmu yang bosku belum tahu menjadi tahu tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke bosku, kali ini saya dan Karisa dan Totos itu mau mendaki gunung ya bosku, ke Gunung Singgalang Sumatera Barat tentunya. Karena hari ini perdana libur sekolah, jadi kita diantar sama Datam. Sesampainya kami di Bukit Tinggi ya bosku ya, karena perjalanan kami dari Indrapura itu lumayan jauh ke Bukit Tinggi. Kebetulan Bukit Tinggi ini adalah kampung halaman saya bosku ya, dan ini adalah di seberang kampung saya ya bosku ya, itu letaknya itu di desa Padang Laweh. Nah ini jalurnya ya bosku, Padang Laweh. Tadi awalnya kami berangkat janjian itu sekitar 10 orang. Tapi karena sesuatu hal ya bosku, bisa jadi masalah dana, masalah kesehatan, masalah waktu dan pekerjaan tentunya bosku ya. Jadi kami tetap berangkat walaupun bertiga ya bosku. Oke, ini dia gerbang ya bosku, gerbang pendakian Gunung Singgalang via Padang Laweh. Oke, ini kondisinya. Nampak di belakang saya itu adalah Merapi yang masih erupsi ya bosku ya. Sambil menunggu anak saya dan Totos naik ojek ya bosku ya. Jadi saya di sini naik ojek terlebih dahulu sampai itu biaya ojeknya kalau dari jalan besar ya bosku itu sekitar 30.000 ya bosku ya. Tapi kalau di gerbang yang kedua Padang Lawehnya itu dikenakan biaya Rp20.000 sampai ke gerbang ini ya bosku ya, gerbang pendakian via Padang Laweh. Karena kendaraan ojeknya tidak bisa ke atas ya bosku, ini tanjakan ini sangat-sangat ekstrim yang terbuat dari tapak semen ini ya bosku ya. Oke, kita sudah mendekati ke pos Singgalang. Tepatnya hari ini kami mendaki ya bosku pada tanggal 17 Desember 2023 pada hari Minggu tepatnya ya bosku ya. Ini dia kondisi posnya ya bosku ya. Dan di sini kami sangat dilayani dengan baik ya bosku. Ini adalah Bayu dan Fajar ya bosku ya yang sedang piket hari ini. Dan Bayu juga dan Fajar menanyakan semua kelengkapan dan pengalaman kita, baik itu P3K, logistik dan lain-lain ya bosku ya. Ternyata ada yang kurang, yaitu masalah air minum ya bosku ya. Ini perdana kami mendaki bertiga ke Gunung Singgalang. Jadi perlunya di cross check oleh penjaga pos yang ramah-ramah ini. Ini adalah Fajar yang selalu mendoakan kita mudah-mudahan selamat pulang pergi sampai tujuan. Pokoknya untuk pelayanan dan penjagaan posnya luar biasa bagus. Kami juga dikasih air ya bosku ya. Tadinya mau dikasih air yang itu 5 liter ya bosku, tapi saya minta yang 2 liter saja ya bosku ya. Oke, kita mulai start dari titik pos pendakian ya bosku ya. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan diberi keselamatan, kesehatan pulang pergi. Amin. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, let's go. Kita bergerak. Oke, untuk biaya per orang itu dikenakan biaya 15.000 per kepala ya bosku. Di sini mulai kita start ya bos ya. Ini kondisinya memang waktu saya berjalan dari Indrapura ke Bukit Tinggi itu memang hari gerimis ya bosku ya. Dan kita lihat di sini sepertinya setelah hujan malam kemarin ya bosku ya. Dan ini adalah anak saya Karisa. Dia megang plastik, itu adalah di dalam plastiknya adalah alat-alat yang ringan seperti alat-alat konten YouTube saya ya bos ya. Sementara dia pegang dulu, nanti kita ikat. Karena tadi awalnya kita berangkat itu 10 orang. Tadinya barang-barang kita sudah disiapkan sama teman-teman kita untuk diangkut
termaksud beban Karissa ya bosku ya. Jadi sengaja beban Karissa ini kita setel agak lebih ringan. Jadi kita sama Totos itu bebannya setelah saya timbang, tas kami itu beratnya sekitar 15 kilo per keral ya bosku ya. Tapi untuk Karissa itu sekitar 4 kiloan ya bosku ya. Ini dia wajah-wajah napas kuda, sama kayak yang ngomong napasnya satu-satu ya. Karissa mana Karissa? Nggak nampak. Tuh. Niat awal kami itu ingin mendaki Gunung Merapi ya bosku. Niatnya itu pada tanggal 23 Desember 2023 ya bosku. Tapi apalah daya ya bosku ya, dan kita ikut berduka cita pada tanggal 23 November itu terjadi letusan Gunung Merapi ya bosku ya, memakan sekitar 24 korban jiwa. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah ditempatkan yang terbaik tentunya ya bosku ya. Jadi kita geser atau kita percepat dari tanggal awal kita 23 Desember harusnya mendaki, kita ke tanggal 17 dan 18 Desember jadinya bosku ya. Jadi itu permintaan pada teman-teman yang gagal berangkat, tapi karena kami sudah mempersiapkan semuanya, kami tetap niat dan yakin pada tanggal 17 dan 18 Desember ini kami terus melangkahkan kaki, bertekad bulat untuk sampai ke Singgalang. Hai, ini dia. Perjuangan ke Gunung Singgalang memang melelahkan. Tapi dalam setiap lelah dan nafas ini juga mempunyai arti. Ketahanan fisik tentunya sini diuji seberapa besar nafas-nafas kita dan stamina kita. Bro. Aman-aman. Hai. Inilah kami. Bukan jual bakso aja kita, tapi juga bertualang ke kampung halaman Bukit Tinggi. Pulang kampung sekalian mendaki tentunya. Bosku, perjalanan 1 jam dari bawah ya, dari posko. Ini pemula semua ini. Bosku bisa lihat nih, kita ada di Al-Wahab. Kita ada di Al-Wahab. Karissa, Totos, mana kalian? Ini dia. Perdana semua. Yang penting yakin, perlahan, selangkah demi selangkah. Nggak usah dipaksakan, capek kita berhenti. Oke, kita lanjut lagi. Target kita 1 jam tuh untuk pemula nih minimal 10 ya. 10 istilahnya. Ada nomor. Ada nomor-nomor itu. Oh ini, ini, bro. Nih ada tanda panah. Sorry, nih tanda panah 9. Paling untuk pemula kayak saya nih 10 lah minimal 1 jam. Ya kan? Oke, lanjut. Oke, di sini masalah jalur bersih begini ya bosku adanya, dan masalah tanda-tanda panah tadi itu mungkin tanda panah yang lama, itu hitungannya mungkin per 50 meter atau 100 meter ya perkiraan saya. Tapi kalau untuk nama-nama Allah itu mungkin sekitar 20 meter itu akan ketemu plat oren bercat putih tadi ya bos. Aisyah, mana dia? Nggak nampak. Oh, itu dia. Kedengaran azan di kejauhan. Kita untuk istirahat sejenak ya. Nah, kita juga harus menghormati azan. Bila perlu ada waktu nanti
Kalau ada tempat yang bagus, bisa sholat misalnya, ya kan? Masalahnya nggak bawa mukena. Ah, sarung ada bawa nggak? Pacet. Itu di sepatu. Apa? Ketinggian Gunung Singgalang ini ya bosku 2877 mdpl ya bosku ya. Dan setelah azan zuhur kita melanjutkan perjalanan ya bosku. Kita sudah tanya Coba. kepada pihak pos tadi, apakah ada orang yang mendaki juga ke Gunung Singgalang pada hari ini setelah baru dibuka ya bosku ya, 2 hari. Berarti ini setelah erupsi Gunung Merapi dibuka ya bosku, hari kedua dibuka kami langsung naik ya bosku ya. Ternyata sudah ada adik-adik kita dari Universitas Pekanbaru sepertinya bosku, dari Pekanbaru itu sekitar 14 orang. Mereka melakukan tektok yaitu berangkat pagi sampai puncak, sampai mana sampainya mereka lalu turun lagi ya bosku ya. Dan tidak ada pendaki lain selain kami bertiga dan rombongan yang tektok ya bosku ya. Beginilah situasi ya bosku di Gunung Singgalang ini, memang areanya sangat berakar. Makan siang bosku, isi stamina nanti lagi. Perjalanan masih panjang. Kita makan dulu. Ayamnya enak. Itu papa betul. Sedikit informasi mengenai trek di jalur Singgalang ini, benar-benar dari pos itu kira-kira 20 nama Allah itu atau yang di plat orange tadi ya bosku ya, itu udah mulai nanjak ya bosku ya. Jadi saya tuh suka ngitungnya tuh dari nama-nama Allah yang ke-20 ini mulailah trek itu nanjak terus ya bosku ya. Lebih ekstrim dan lebih ekstrim karena untuk mau sampai puncak itu memang betul-betul dibutuhkan stamina bro ya. yang kuat. Nih, bawah kita nih jurang. Tuh, tadi di situ kita naik. Sekarang kita tuh mau treknya tuh terus ke atas, akar-akaran semua. Oke, konsentrasi, hati-hati. Dan ini perdana kali kami mendaki ke Gunung Singgalang bertiga ya bosku ya. Sebelumnya saya itu sudah pernah mendaki di Sumatera Utara, Gunung Sinabung dan Gunung Sibaya. Tapi kalau di kampung saya sendiri ini baru perdana ke Singgalang ya bosku. Awalnya tadi ingin mendaki ke Merapi karena kita sama tahu semua kondisi Merapi sedang batuk-batuk ya bosku ya. Saya membawa anak saya, itu memang sudah saya nilai tidak asal membawa anak ya bosku ya. Ini Karisa ini umurnya 12 tahun, kelas 6 SD. Jadi Karisa ini memang aktif, baik itu pramuka, PBB dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya. Jadi saya bisa mengarahkan dan menilai untuk mendaki ke Gunung Singgalang ini tentunya bagaimana cara sopan dan santun di hutan ya bosku, dan bagaimana kita harus melangkah itu, tangan dan ayunan kaki itu harus benar-benar berpijakan dan berpegangan pada yang tepat ya bosku ya, tidak sembarangan dan harus benar-benar konsentrasi. Setiap 10 meter sekali keluar napas-napas jengkol, pete. Nah nih, tuh trek kita terus ke atas ya bosku, mantap lah pokoknya. Semua untuk mencapai keberhasilan tuh harus berpahit-pahit dahulu nih. Tuh, anak gadis umur 12 tahun kelas 6. Keren lah, cas lo. Tangan kotor. Oke.
Hujan mulai turun. Jadi kita bersiap pakai mantel ya, bro. Walaupun hujan terus kita jalan sampai tujuan kita tuh minimal ke Cadas. Hujan, nampak hujan. Jadi kita tos. Walaupun hujan terus ya, kita maju terus sampai target kita sampai. Enggak basah. Bentar ya. Di sini saya tidak ingin memaksakan anak saya Karissa untuk terus jalan ya bosku. Jadi saya selalu memberi kode kepada dia atau dia memberi kode kepada saya. Bila dia letih katakan kepada saya untuk kita beristirahat. Karena mengingat umurnya masih 12 tahun ya bosku ya. Kelas 6 SD. Jadi memang kita sedikit agak lambat Ya. dan berhenti bila capek ya bosku ya. Enggak saya paksakan, yang penting kita sampai dengan selamat. Yang terpenting kalau ingin mendaki ke Gunung Singgalang ini ya bosku ya, harus betul-betul stamina, logistik, obat-obatan ya bosku ya. Atau itu juga untuk keamanan diri kita seperti sleeping bag dan segala macamnya, itu mencari kehangatan nanti di tenda, atau dalam perjalanan ini kita juga membawa cemilan-cemilan tentunya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi ya bosku dari mara bahaya, agar kita selamat pulang dan pergi tentunya. Saya sarankan bila bosku ingin bawa anak bosku ke sini, pastikan harus ada pendamping dari orang tuanya ya bosku ya. Karena ini tanggung jawabnya atau risikonya yang akan dihadapi itu bukan gunung wisata ya bosku ya, tapi benar-benar ini gunung-gunung ya, Gunung Singgalang ini adalah gunung petualang ya bosku. Gunung penjelajah, benar-benar menjelajah. Kalau untuk gunung wisata itu memang Merapi atau Talang itu memang gunung wisata ya bosku ya. Tapi kalau untuk jalur Singgalang ini bukan gunung wisata, tapi ini gunung penjelajah atau explorer ya bosku ya. Ini kami di tanjakan ekstrim nih. Serius. Enggak ada talinya. Tuh, atas terus. Ambil nafas dulu, ambil nafas. Ambil napas. Nangok. Bertiga aja. Bener-bener menantang jalurnya ini. Terus ke atas tuh, sampai ke atas itu tuh. Iya, di sana. Habis hujan pula. Ya. Kalau untuk Totos dan Karissa memang belum pernah sama sekali mendaki gunung, tapi alhamdulillah saya 20 tahun silam itu sudah mendaki gunung ya bosku bersama teman-teman saya yang ada di Akademi Maritim Indonesia ya bosku ya, di Medan. Masih ada lagi. Nanjak. Hujan udah reda, jadi kita mau langsung lagi nanjak. Bosku mau tahu tanjakannya tuh luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa ya. Tuh di atas sana. Buat teman-teman saya yang dulu pernah mendaki ke Sibaya seperti Rindo yang dari Pekanbaru, semenjak kita mendaki dulu tidak ada pernah komunikasi lagi karena dulu tidak ada media sosial. Mudah-mudahan kawan-kawanku seperjuangan Akademi Maritim Indonesia yang pernah mendaki ke Sibaya Ya, akar yang kuat. bisa ketemu lagi melewat channel ini. Hati-hati. Pelan-pelan. Pastikan kaki, tangan itu berpegangan dan injakan yang tepat. Istirahat dulu situ nak. Netos. Semakin gelap. Sekarang jam 4:30.
Kami juga belum tembus-tembus juga. Doain kami. Mudah-mudahan sampai. Perlahan-lahan. Maklum pada pemula. Kami start jam 11 pagi tadi ya bosku ya. Di sini sudah jam setengah 5, sekitar 4 jam setengah perjalanan. Kami setelah melakukan perjalanan baru sampai di sini ya bosku ya, di Hari hujan. pohon kayu yang sedang rebah ini ya bosku. Nah di sini Totos penuh dengan memang perjuangan penuh kami deh nih. sangat-sangat lambat ya bosku ya. Tas, Kenapa? nyangkut tasmu. Karena yang saya bawa adalah baru-baru perdana Hari mendaki dan saya Terus sekali berjalan. lagi tidak ingin memaksakan anak gadis saya untuk segera sampai, takut terjadi apa-apa pada Totos dan Karissa tentunya, anak tertua saya kelas 6 SD dari 4 bersaudara. Inilah baru lepas mana. Hmm? Dan di sini kami bertemu adik-adik kita dari universitas ya bosku, Pekanbaru. Kelas 6 Itu SD. tepatnya jam setengah 6 hati-hati. sore ya bosku ya, sudah mulai gelap. Mereka ini berangkat sekitar 16 orang. Buat juga ya, Tadinya buat mereka hari. ketemu kami itu sangat-sangat terkejut ya Ya, bosku ya. oke. Mungkin dikiranya Ya. Oke, hati-hati. tidak ada orang akan mendaki lagi ya bosku. Dan sampai kita ketemu di sumber mata air ini ya bosku ya. Saya lihat yang di depan tadi, mereka sangat terkejut ketemu kami bertiga. Esa, Mungkin dikiranya kami ini adalah penampakan tentunya. hari hujan. Belum juga sampai kami di laut, di apa? Di Cadas. Kemalaman. Kemalaman. Maklum lah, pemula. Yang penting yakin, insya Allah sampai. Dan akhirnya kita sampai juga di Cadas. Menggerete. Di Cadas ini nih, Karissa. Karissa. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi bos. Di sumber air itu bosku ya, itu titik 56. 56 nama-nama Allah yang di plat oranye tadi ya bosku ya. Sampai di sini saya tidak sempat merekam mendirikan tenda karena betul-betul hujan lebat ya bosku ya. Dan kami tidak bisa keluar ya bosku ya, karena memang melihat situasi di luar sangat-sangat lebat sekali hujannya, sampai tenda kami ini udah merembes bocor ya bosku ya. Untung saya segera bawa terpal untuk pelapis ya bosku ya, segera kita lapis. Makan enak ya. Sedap. Makan mie. Capek ndaki makan mie. Hey bro. Hujan terus, awet. Oke si bro yang terus siap. Ngeteh-ngeteh. Hujan. Ternyata hari sudah pagi ya bosku ya. Tak terasa karena kami habis makan dan minum, kami langsung tertidur ya bosku ya. Alhamdulillah kami di Cadas ini itu menempuh perjalanan sekitar 8 jam ya bosku ya. Karena betul-betul panjang jalan itu ekstrim, seperti anak sungai jalur yang kami lewatin ya bosku ya. Jadi benar-benar hujan lebat. Maghrib itu kami masih juga di hutan yang gelap dan rapat. Jadi saya sarankan kepada pendaki-pendaki pemula itu harus benar-benar dipersiapkan, baik itu tenda, lapisan tenda, supaya tidak bocor. Kalau sudah bocor, bayangkan bosku, suhu di sini sangat dingin dan bila bocor itu bisa mengganggu kenyamanan daripada
tidur kita dan bisa menyebabkan kita menjadi sakit atau masuk angin. Jadi pastikan kondisi semua itu terasa lebih hangat. Oke, kita akan melihat situasi di luar dan pagi ini hujan tidak ada henti-hentinya ya bosku ya. Mulai malam tadi sampai sekarang tetap hujan. Rencana kami awal yaitu keesokan harinya kami akan mendaki. Jadi ini malam pertama. Ini adalah hari Senin ya bosku ya, hari Senin. Rencananya kami tidak akan bongkar tenda, tapi sekedar summit ke Telaga Dewi ke atas, ke puncak. Nah ini dia kondisi cadas ya bosku ya. Kondisi cadas yang masih hujan. Dan bosku kalau memasuki hutan itu harus menjaga kebersihan. Kita lihat di sini banyak sekali sampah-sampah para pendaki yang terdahulu telah kesini ya bosku ya. Dan juga pastikan bosku itu tidak berangkat malam, pagi berangkat ya bosku. Bila malam di perjalanan itu tempat area camping memang tidak ada ya bosku, apalagi ukuran tenda saya ini tidak ada tempat untuk ngecamp di atas. Tapi kalau untuk yang kalau dipaksakan mungkin bisa ya bosku ya, tapi bentuk tendanya mungkin tidak sempurna. Jadi saya sarankan untuk beristirahat di cadas, dan ini adalah sumber mata air dadakan ya bosku ya. Kalau hari hujan aja maka baru ada air yang mengalir pada celah-celah cadas ini ya bosku ya. Ini adalah bentukan dari letusan ribuan tahun silam ya bosku ya. Cadas ini terbentuk. Di atas sana itu adalah Nah, di sana Telaga itu Dewi. puncak. Bro. Puncak. Esa. Video nih. Anak papa nih hebat nih. Kelas 6. Tuh. Ya udah dicadas dia. Gunung Singgalang. Ya kan, Kak? Perasaannya, Kak? Senang. Capek? Capeknya aja. Yo? Tapi kalau udah datang di sini, itu rasanya udah senang. Jam berapa, Mak? Udah sampai ini tadi? Malam. Setengah 8 malam. Malam malam hujan lebat ya, Kak ya? Iya. Hujan lebat. Kayaknya nggak ada lagi nih. Kita aja bertiga di sini ya, Kak. Besok kita ke apa tuh, Kak? Ke Telaga Dewi ya? Pagi-pagi. Iya, pagi-pagi. Ke atas sana. Di balik puncak ini nanti ada hutan lumut, baru ketemu Telaga Dewi ya, Kak. Luar biasa. Sebelumnya saya sudah mempelajari para pendaki-pendaki yang punya konten YouTube mengenai jalur dan trek Gunung Singgalang ini ya bosku. Jadi saya itu tidak terkejut dan kita harus waspada di mana tempat-tempat yang betul-betul mistis dan angker juga ya bosku ya. Tentu misalnya di persimpangan antara pertemuan Pandai Sike dan Padang Lawas itu ada pohon besar ya bosku ya. Jadi memang betul-betul kami asal melewati suatu daerah yang rasanya beraura lain, atau saya selalu mengucapkan assalamualaikum tentunya ya bosku. Apalagi ditambah hari hujan lebat kemarin, jadi kita istirahat dulu di sini. Rencananya besok tidak akan bongkar Bagus kali tenda. sendalmu tuh. Hah? Makanya bawa sendal, sepatu basah semua kan? Si bro, sendal-sendal pendaki yang lain pas pula tuh bisa sepasangnya kan? Ya oh iya, maksudnya tuh kanan kiri juga Kak, ya kan? Oke, kita masak, makan. Ngapain sana bro?
Ah, menampakkan mojok dia karena hujan. Waktunya makan. Selesai masak, makan. Ada burung kak, enggak diam kak, diam. Jinak dia kak. Mana? Tuh, Dulu. burung. Tuh, nampak? Yes, mana? Tuh, Oh iya, nampak? dulu kan ada. Iya. Burung jinak bro. Burungnya jinak. Langsung makan ya. Langsung. Ada yang merah, merah cuman Asam. kuning. Burung langka juga nih bro. Nampak bro? Diam, diam, diam. Tuh, Wih, warna biru. hitam. Biru pak. Nampak? Buat sawit. Awalnya tadi kami ingin berangkat besok pagi ya bosku ya, tidak mau membongkar tenda. Tapi saya putuskan habis zuhur ini sekitar jam 2 siang kami putuskan untuk mendaki ke Telaga Dewi ya bosku ya. Dikarenakan kalau kita tidak bawa tenda nanti takutnya hujan ya bosku ya, terjadi apa-apa pada anak saya. Jadi saya bongkar dan perencanaannya berubah total. Jadi kita berangkat sekitar jam 2 ini di Cadas, dan saya tidak lupa dan kami mendoakan kepada korban yang hilang tanpa jejak pada tahun 1992 ya bosku di Cadas ini. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah ya bosku ya. Nah, kondisi seperti ini masih berkabut. Jadi tadi berapa kali kami sebelum summit ke atas ini bosku, kabut menerpa dengan dahsyat dan tebal ya bosku ya. Ada 3 kali tebal di puncak ini. Jadi saya sarankan untuk menunggu kabut hilang ya bosku. Ini adalah pintu gerbang ya bosku menuju hutan lumut. Jadi bosku saya sarankan bila ada kabut tebal bosku ingin berjalan misalnya ingin berangkat, diusahakan ditunda sebentar. Karena kabut itu juga bisa menyesatkan atau membuat kita itu masuk ke dunia lain atau juga membuat kita celaka ya bosku ya. Di sini hujan semakin menjadi-jadi ya bosku ya. Dan kita lihat di sini kondisinya sangat-sangat basah dan sangat becek dan berlumpur. Pastikan bosku membawa 3 atau 4 setel pakaian untuk menuju ke sini ya bosku ya. Nah, ini dia bosku ya, hutan lumut yang ada di dekat Telaga Dewi, Gunung Singgalang. Ini dia kondisi ya bosku ya. Telaga Dewi tidak nampak, diselimuti dengan kabut yang sangat tebal ya bosku ya. Kita memasuki hutan lumut dan memasuki kawasan ini benar-benar agak sedikit menggidik ya bosku ya, karena memang betul-betul tenang lembab ya bosku ya, seperti auranya itu bener-bener kuat banget ya bosku ya, terasa bagi saya karena saya sering berada di depan. Tapi kami tidak lupa mengucapkan assalamualaikum untuk menuju dan dimanapun kami lewat. Kepleset. Sana kakak. Mana dia? Sampai di sini kami survei lokasi di mana tempat-tempat yang layak yang tidak basah untuk dijadikan area camp. Karena saya tidak mau mengambil area camp itu terlalu dekat dengan bibir
Telaga Dewi karena takutnya bila air naik ya bosku ya. Telaga Dewi ini adalah bentukan dari kawah ya bosku. Ini adalah kawah yang telah tertutupi oleh air ya bosku ya. Nah, setelah mencari tempat lokasi yang tepat, saya memilih di sini ya bosku ya. Dan terlihat di sini banyak sekali sampah-sampah, di mana pengertian para pendaki lain atau pendaki yang pemula tentunya, baik pemula atau senior, itu tolong dijaga kebersihan di sekitar area Telaga Dewi ini. Sangat-sangat tidak nyaman dipandang mata ya bosku ya, dan sangat membuat citra buruk daripada Telaga Dewi ini ya bosku ya. Hari terus hujan dan saya mengingat kondisi anak saya, jangan sampai dia jatuh sakit, saya segera bergegas mendirikan tenda agar dia bisa mengganti pakaian yang setelah basah tadi. Di sini adalah sumber air ya bosku ya, sumber air, dan di sini juga ada ikan masnya ya bosku ya. Jadi saya sarankan bosku tidak membuang air besar dan air kecil ke danau ini, karena ini adalah sumber mata air untuk makhluk-makhluk lain atau juga para pendaki lain ya bosku ya. Jangan lupa permisi memasuki kawasan hutan lumut dan Telaga Dewi ini memang benar-benar saya rasakan itu auranya itu sangat-sangat berbeda ya bos ya. Tapi saya mencoba tenang dan agar anak saya itu tidak merasa khawatir. Inilah kondisinya saat ini atau sore ini menjelang maghrib. Jadi benar-benar bentuk dari pepohonan yang ada di sini itu berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Hanya di sini aja yang seperti ini ya bos ya. Seperti dipilin-pilin atau diputar-putar atau berulir tibanya bosku bentuk dari arsitektur pohon ini ya bos ya. Nah seperti ini. Jadi saya sengaja mencari tempat yang ada hutan-hutannya sedikit dan rumputan agar terpana angin bila ada badai itu tidak terhempas kuat pada tenda kami tentunya. Ini ya arisan Papa Benot ini nih, kan? Hebat ini. Kelas 6 liburan sekolah dibawa ke Gunung Singgalang, ya kan? Apa kesannya kak? Enak tapi ada capeknya. Ya selain itu apa aja lagi kira-kira yang membuat Karissa itu senang, yang membuat Karissa itu nggak senang apa? Kalau senangnya ya seru, kan kalau nggak senangnya tuh capeknya itu sama beratnya. Berat. Iya. Terus kalau nengok pemandangannya gimana? Ini indah, cuman kalau lagi cuaca hujan tuh dia ketutup kabut. Kabut. Iya. Kayak gitu ya. Hidup tuh kayak gitu nah. Nggak ada yang sukses itu langsung kaya ya. Ada. Jadi kalau mau sukses itu ya berjuang dari nol, dari bawah ke atas ya kan. Nggak boleh melawan sama orang tua ya kan. Karissa dari kecil dibesarkan sama mama sama papa kayak gini ya kan. Kayak ibarat mendaki gunung tuh. Jadi kalau udah besar gitu jangan melawan ya kan. Boleh melawan sama orang tua. Jadi besok kalau udah besar cari duit yang halal ya. Nggak boleh yang instan-instan, yang haram-haram tuh nggak boleh. Baik sedikit tapi hasil keringat sendiri ya. Dengar, kalau punya suami besok, kalau dia suaminya penghasil uang haram ya jangan mau ya. Kalau misalnya dia udah dikasih nggak mau, minta pisah aja. Dengar nah, bagus kita sederhana tapi hasilnya halal ya kan. Ya nggak Om Tos? Oh, mantap. Om Totos nih penuh perjuangan nih. Ketua-ketua yang bagus dari Benot. Salut dah buat Om Totos ini nih. Om Totos ini kerja kerasnya luar biasa nih. Sekarang lagi hujan ya kak, hujan terus. Kita di mana? Telaga Dewi, hujan terus.
ya kan. Walaupun hujan, kita perlengkapannya lengkap semua ya kak ya. Mudah-mudahan ya logistik kita cukup lah untuk 2 hari, ya kan. Apa tos? Ini perdana semua nih, Capek. perdana semua yang mendaki ke Gunung Singgalang, ya kan, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya kak ya. Tuh. Luar hujan dong. Iya, besok kita rencananya pagi-pagi udah kemas-kemas, udah packing-packing. Walau hujan nggak hujan, kita tetap packing. Tapi mudah-mudahan berdoa, berharap besok cerah ya. Karena sekarang kalau dilihat dari telaganya, dia banyak kabut. Ya kan? Tidak ada lo kawan-kawan Karisa kan? Doain kami mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Pastikan bosku yang pemula bila ingin mendaki ke sini harus membawa pendaki-pendaki atau guide yang senior ya bosku ya. Karena tidak sembarangan ini bisa masuk ke area ini, apalagi baru pemula tidak lengkap kelengkapannya itu bisa mengakibatkan hipotermia atau kedinginan. Ini situasi malam ya bosku ya. Kabut Sini bro, kiri keliling kiri terus. Di sini Ini tenda. kali aura mistisnya ya bos ya. Bisa tidur malam aja kami ada juga gangguan ya bos ya. Gangguan itu gerakan daripada tenda, suara langkah kaki, suara orang bicara. Jadi kami itu sedang diperhatikan ya, dan termasuk juga di atas tenda kami ada pohon itu. Jadi ada gerakan air yang jatuh mendadak ya bos ya, bukan sekali 2 kali. Sampai Totos itu tidak bisa tidur dan saya tidak bisa tidur ya bos ya. Tapi jam 4 pagi saya tidak bisa tidur. Alhamdulillah anak saya bisa tidur ya bos ya. Yang penting saya mikirkan dia. Dan ini di jam 6 pagi kami bersiap-siap bosku untuk sarapan, masak-masak dulu baru sarapan, baru bongkar tenda. Ini jam 6 pagi tepatnya ya bosku ya. Kita akan melihat situasi di luar bagaimana kondisinya. Alhamdulillah doa-doa kami itu terkabulkan dan di pagi ini itu betul-betul hujan sudah reda dan Telaga Dewi telah menampakkan keindahannya ya bosku ya. Di Telaga Dewi ini bosku jangan berenang atau buat yang tidak sopan ya bosku ya. Karena di sini benar-benar saya merasakan dari tadi malam itu kondisi auranya itu sangat-sangat kencang ya bosku. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bosku berada, bosku harus ikutin peraturan di tempat yang bosku injak ya bosku ya. Baik itu di warung orang, baik itu di rumah orang, baik itu di hutan, baik itu dimanapun ya bosku ya. Jadi tidak sembarangan ya bosku. Terutama di tempat bakso, misalnya parkir-parkir sembarangan itu manusia-manusia yang kurang akhlak tentunya bosku. Bila bosku ingin makan bakso dan di tempat saya, ikutin aja peraturan yang ada. Bagaimana bosku makan di mall misalnya, di mall ya bosku ya, itu tidak ada tukang parkir tapi bisa teratur. Jadi pentingnya kesadaran diri kita sebagai para pendaki dan manusia tentunya yang berakal harus mengikuti peraturan yang ada ya bosku ya. Di sini saya telah melakukan istilahnya doa ya bosku ya untuk perlindungan diri saya dan anak saya dan Totos setiap masuk ke area manapun yang ada di Gunung Singgalang ini tentunya bosku ya. Jadi bukan berarti air yang tenang itu tidak menghanyutkan ya bosku ya. Di sini berapa kali saya merasa agak merinding ya bosku ya, melihat ketenangan air ini yang menyimpan begitu sejuta misteri menurut saya. Dan saya itu memang tidak punya pegangan apa-apa ya bosku, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya sedikit agak sensitif bila memasuki area-area tertentu ya bosku ya. Area-area tertentu yang mana itu membuat bulu kuduk atau bulu tangan ini begitu merinding ya bosku ya. Tapi saya berusaha untuk tetap tenang
agar anak saya itu tidak menjadi lebih penakut. Dan setiap ketakutan saya itu memang saya tidak ingin menunjukkan kepada anak saya dan Totos karena mereka masih baru. Tapi Totos memang sedikit agak lasak ya bosku ya, dibilang agak lasak. Mungkin dia belum pernah mengetahui tata krama atau cara-cara memasuki hutan lebat ini. Jadi saya selalu mengingatkan agar tidak jauh-jauh. Nah, di sini bosku bisa lihat ya bosku ya, di pagi hari ini. Inilah adalah sesuatu yang sangat membuat saya heran. Begitu saya Totos terpana pada satu titik, lalu saya panggil dia. Ya kan? Saya ajak dia bicara. Tapi mata saya melihat ke arah Totos. Kameranya tetap mengarah ke Totos, tapi saya melihat apa yang dia nampak. Apa yang dia nampak itu saya nampak ya bosku. Seperti kepala ya bosku ya, seperti kepala. Ada yang berenang di dalam dasar telaga ini. Sampai saat ini saya juga masih merinding. Dan tiba-tiba muncul itu gelembungan-gelembungan ya bosku ya. Kalau binatang berang-berang tidak mungkin ya bosku. Sementara angin juga tidak mungkin karena tidak ada angin yang kencang di sini ya bosku ya. Oke, kita akan zoom. Apakah itu gerangan ya bosku? Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang beda ya bosku ya. Sesuatu seperti di tengah-tengah itu ada sosok yang besar yang berenang dan airnya itu berombak menuju ke tenda kami ya bosku ya. Kita lihat tanda-tanda panah itu juga ada seperti tiba-tiba muncul gelembungan dari atas, bukan tetesan air karena tidak ada hujan. Nah, seperti pengawal-pengawal sedang mengawal sesuatu ya bosku yang besar ya bosku ya. Anak saya sangat tegang, cuman saya selalu mengalihkan pembicaraan ya bosku ya. Alhamdulillah kami tidak terjadi apapun, tapi itu benar-benar membuat saya itu percaya dan yakin bahwasanya telaga ini memang ada penunggunya. Nah, ini dia. Dan kita habis ini mau masak. Habis itu kita bergegas-gegas untuk balik ke posisi semula, yaitu ke rumah masing-masing. Totos ini dari Batu Sangkar nih, dari Batu Sangkar. Dan kita sini nggak lama-lama, soalnya memikirkan waktu untuk keluar nanti kan, karena masih baru pemula semua ke sini. Di sini saya Jadi sangat kita merasakan harus cepat. aura yang sangat kuat ya bosku ya. Emang Tapi saya bercoba sama menang orang pos dalam bilang 2 hari kan, meliput ya bosku ya. 2 hari. Sampai saya menggigil ya bosku ya. Jadi nanti kalau lewat dari 2 hari mereka ada apa-apa. Yang kedua, sinyal di sini pun kita lihat tuh tower yang ada di atas sana itu memang nggak berfungsi sama sekali itu. Kalau bosku bisa lihat ya. Jadi alat untuk komunikasi saat ini di bulan Desember 2023, tanggalnya tepatnya tanggal 17 ya, 18, itu komunikasi memang nggak bisa sama sekali, total full. Tadi malam diguyur hujan, di sini hujan, di perjalanan hujan, mau kemari hujan, jadi 2 hari 2 malam kami kena hujan terus. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan, walaupun sedikit adaptasi sama cuaca ya. Cuacanya memang berbeda, kita kan di negeri yang panas tinggal. Jadi sini memang dingin, luar biasa lah pokoknya. Begitu indah ciptaan Yang Maha Kuasa ini. Sudah mulai kelihatan matahari akan terbit. Ini pukul jam 6 lewat ya bro, jam 6 lewat. Sunrise nya sudah mulai nampak. Mudah-mudahan hari ini cerah, kita bisa packing. Gemeteran dingin. Cuman sini banyak sampah, kurang pengertiannya para pendaki. Luar biasa sampah-sampahnya. Kenapa harus diserak-serakkan seperti ini? Seharusnya kan bisa dikumpulkan jadi satu.
dan bila perlu memungkinkan dibawa turun atau di tempat yang lain lah, jangan di sini dibuang. Nah, seperti ini sangat jorok kan, harusnya punya rasa kebersihan dan mencintai nih danau-danau kita ini atau telaga ini agar lebih asri. Coba kita lihat di sepanjang jalannya selalu ada sampah. Ini di setiap tempat camp juga ada. Apakah kami tidak membuang sampah sembarangan? Misalkan dipertanyakan kan. Kita yang jelas tidak akan membuang sampah pada area camp yang sering para pengunjung lain datang ya kan. Jadi kita tidak ikut serta. Kalaupun kita mau buang mungkin paling tidak ke tempat daerah-daerah jurang dalam misalnya, yang jauh dari aktivitas ya kan para pengunjung yang lain, kayak gitu sih. Lagipun kadang-kadang kita sampah kita tuh kita bakar misalnya untuk dijadikan api unggun, itu alasannya. Tapi kami tidak pernah buang sampah yang berserakan seperti ini nih. Hai kak, kita mulai cuci piring kak. Gelas-gelas tuh keluarin kak. Sekali lagi bosku, bagi bosku yang memasuki hutan dimanapun itu ya bosku ya, harus mengucapkan assalamualaikum, atau juga bosku menjaga kebersihan dan tidak melakukan hal-hal asusila terutama ya bosku ya, yang berpasang-pasangan itu nanti berakibat fatal, bisa hilang, bisa yang lain-lain akan terjadi ya bosku ya. Jadi di sini bukan tempat asusila ya bosku ya, di sini hanya tempat kita menikmati keindahan pemandangan yang Allah ciptakan ya bosku ya, bukan untuk mesum, bukan untuk pacar-pacaran yang di luar batas ya bosku ya. Jadi saya sarankan jaga kebersihan, jaga etika, dijaga mulut, dijaga kelakuan. Di atas saya lihat juga ada sepatu yang dilemparkan, digantung-gantungkan, mungkin sebagai bahan lucunan ya bos ya, di atas pohon itu. Kita sebelum sarapan teh dulu, terus ngopi. Jadi biar ada tenaga dulu. Sambil nasi belum masak kan. Jadi nanti kita bagi-bagi tugas. Kita teh dulu. Kunci mobil papa mana? Sama om. Punya papa. Langsung dari panci, nggak bawa termos bro, nggak ada termos, langsung panci aja. Ini kue kita ada nggak? Ada lagi? Itu kue itu udah habis. Ada sedan ya. Apa itu yang ubi itu motos? Rakit apa dah yang petak-petak ada sekarang. Tinggal satu. Tumpah pula dan Panas-panas pun ini di sini nggak terasa panas, udah kebal bibirnya mau lidahnya. Ada air mendidih tadi nih. Biasa kalau di rumah main di embus-embus dulu ya kan, atau ditaruh tadah. Ini langsung
Dorak-dorak. Dorak-dorak. Dorak-dorak nama tuh. Dor-dor ubi. Kayaknya langsung panas kan. Oh. Main minum aja, padahal airnya air mendidih dari masak. Ya enggak? Udah kebal nih bibir sama lidahnya nih. Sekali lagi saya masih penasaran juga bosku, apa yang saya rekam tadi itu terlihat seperti kepala ya bosku ya. Ombaknya itu berjalan ke kami ya bosku ya. Dan saya ingin coba lagi ya bosku, tiba-tiba kamera zoom sendiri. Nah seperti Enggak, itu. di situ. Sepertinya ada yang memperhatikan kami dari dalam telaga ini ya bosku. Saya selalu mengantisipasi anak saya agar tidak dekat-dekat ke danau ya bosku ya. Takut terjadi apa-apa karena di sini kami memang tidak ada siapa-siapa selain kami bertiga dan tidak ada orang yang mendaki ya bosku ya. Bisa dipastikan pulang ini pun kami tidak akan bertemu para pendaki lain sepertinya, karena mengingat cuaca yang begitu hujan lebat mulai dari kemarin habis maghrib ya bosku sampai subuh tadi masih terus hujan. Dan di sini kami betul-betul merasakan aura yang sangat-sangat berbeda sekali ya bosku ya. Ditambah lagi di atas tenda kami itu kan di bawah pohon besar ya bosku ya, itu tetesan airnya itu membuat susah tidur, dan terkadang tetesan air itu jatuhnya serempak seperti ada orang, ada sesuatu atau binatang. Saya selalu berpikir positif saja, mungkin itu burung, itu airnya jatuhnya sering serempak seperti pasir ya bosku. Tapi saya tetap walaupun camping dimanapun garam tidak pernah lupa untuk mengelilingi tenda ya bosku ya. Dan saya mendengar suara lelaki bicara ya bosku ya, seperti dua orang lelaki dewasa yang sedang berbicara ya bosku dari sayup-sayup malam itu yang hening. Karena saya tidur jam 4 pagi ya bosku ya, pejamkan mata tapi telinga tetap saja seperti mendengarkan langkah kaki, ada suara, ada seperti suara musik, goyang tenda ya, tenda bergoyang. Tapi secara positif mungkin tenda itu karena angin. Dan anak saya jam 4 pagi itu rupanya setelah saya jam 4 tuh lewat, saya tertidur, anak saya terbangun karena punggungnya itu merasa ada sesuatu yang mencolek dia ya bos ya. Seperti ada yang mencolek dia, dan paginya dia bercerita kepada saya, "Pak, tadi malam sekitar jam 4 papa baru tidur, sepertinya punggung Karisa seperti dicolek. Mungkin apa dia Pak?" Dan saya berkata kepada Karisa, "Mungkin itu ayam hutan nak, karena biasanya binatang-binatang malam itu menempel basah sayapnya di permukaan tenda, mungkin itu yang mereka cotok-cotok ya kan." Jadi supaya anak saya itu menjadi lebih tenang, apapun kondisinya yang saya alami, walaupun saya kondisi tegang, saya berusaha untuk tetap tenang kepada mereka berdua ini yang tidak pernah mendaki sama sekali. Dan saya selalu memberikan arahan agar tidak kencing sembarangan, buang sampah sembarangan, apalagi beol sembarangan, ya kan? Kalau gimana cara kita beol, itu kita gali lubang, kita siapkan air, lalu kita timbun. Jangan sembarangan ya bos ya, jangan sembarangan. Misalnya aso-aso itu lempar di atas pohon, lempar di mana-mana. Bila yang kita lempar itu mengenai makhluk astral bosku, bosku bisa mungkin lain ceritanya ya bos ya. Jadi di sini memang betul-betul di pagi hari jam 6 tadi aja saya sampai berpikiran ya bos ya. Nah seperti itu, ada juga gelembung-gelembung yang muncul ya bos ya, lalu kita perhatikan dia hilang kembali ya kan bos ya. Kita abaikan saja dan kita berdoa. Saatnya kita masak dan bergegas cepat. Habis sarapan ini kita
pulang ya bosku, berkemas dulu. Video ini memang sengaja saya buat panjang agar full ya bosku, dari perjalanan awal sampai kita pulang itu. Kenapa kak? Sarden. Sarden ya. Totoy. Setelah makan dan bongkar tenda bosku, kami bergegas bersiap-siap untuk kembali turun ya bosku. Takut mengingat cuacanya itu memang suka berubah-berubah. Memang saya lihat alhamdulillah pagi ini sekitar jam 10 itu cuaca Sebelum sangat kita bersahabat pulang, untuk kita turun. mari kita nanti berdoa. Mohon perlindungan pada Allah, mudah-mudahan kita selamat di rumah, sehat walafiat di jalan, nggak ada suatu apapun. Itu yang kita harap. Doa kita sama Allah. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku itu aja aku. Udah, nampak biasa aja kita pulang kemarin. Nampak pulang kemarin. Di sini saya dan Totos tempat terjadi perselisihan yang bosku pendapat, karena Totos ingin mengikuti terus nomor-nomor yang ada di sana, karena saya hal-hal seperti ini tuh yang tidak saya inginkan, karena itu dapat menyesatkan kita nantinya. Karena saya yang selalu di depan ya bosku ya, dari pertama berangkat sampai pulang, jadi saya masih ingat itu jalur mana yang saya langkahkan kaki dan mana saya terpleset. Jadi bagi kita masukan, bila kita ingin memberikan pendapat boleh, cuman kita lihat dulu Assalamualaikum. pendapat itu mana yang baik ya bosku ya. Jadi ini adalah pendapat saya, karena saya selalu ingat dan selalu saya rekam di ingatan dan kepala saya, dan mana jalur yang saya masuk dan mana jalur yang keluar ya bosku ya. Nah beginilah situasinya memasuki hutan lumut, dan saya merasakan hutan lumut ini benar-benar menyimpan misteri yang luar biasa ya bosku ya. Sangat-sangat luar biasa, dan saya masih memikirkan yang terjadi di danau tadi yang saya lihat ya bosku. Apakah itu Putri Dewi tadi yang sedang mandi pagi bersama pengawal-pengawalnya yang dikawal ya bosku ya. Dan kami merasa tidak melakukan pelanggaran apapun di area danau ya bosku ya. Dan ini benar-benar masukin area sini benar-benar begitu kuat rasa ya bosku ya. Walaupun siang itu benar-benar auranya itu berbeda sekali ya bosku. Apalagi kemarin kami menjelang maghrib itu melewatin area ini, benar-benar lembab bosku. Dimana pohonnya itu dia tetap berdiri tegak, tapi Sini dulu. dibaluti dengan lumut-lumut yang tebal ya bosku ya. Tapi kita selalu beristighfar, berdoa ya bosku ya, doa selamat ya bosku ya, agar kita bisa keluar dari sini. Karena setiap hutan yang kita lewati memang benar-benar lain aura yang terasa ya bosku ya. Jadi saya sarankan bagi pendaki, bila bermental penakut ataupun mempunyai kelainan kerasukan dan lain-lain, ataupun punya penyakit asma dan lain-lain, atau fisik yang Gunung Merapi kurang memadai ya jelas bosku ya, masih jangan ya bosku, mengeluarkan dihindari. erupsi Lihat dari jauh itu adalah itu Gunung Merapi di sana, yang masih erupsi. ya kan? Ini kondisinya saat ini di Gunung Singgalang kami. Ya sama Totos. Memang menuju pulang nih. Ada juga Karisa, anak papa nih. Masih keluar-keluar batuknya. Iya. Gunung masih batuk-batuk. Terlihat jelas nih Gunung Merapi saat ini.
Kemudian kami melanjutkan perjalanan bosku ya. Di Cadas ini memang itu sangat berisiko fatal ya bosku ya. Karena betul-betul kita hati-hati, dan dalam pemilihan sepatu tentunya itu memang betul-betul harus yang betul-betul menggigit ya bosku ya. Jadi tidak disarankan membeli sepatu sembarangan ya bosku ya. Karena bila licin tapaknya itu bisa mengakibatkan kita itu terjatuh dan terguling-guling ke cadas yang sangat-sangat keras ini ya bosku ya. Nah seperti ini, jadi jalurnya itu memang cadas dan ada juga sedikit lumut ya bosku ya. Betul-betul kemiringannya itu betul miring ke bawah. Jadi yang saya rasakan yaitu kaki ini benar-benar cepat lelah, otot-otot ini bekerja keras pada otot betis dan otot paha karena beban semua yang kita panggul itu bertumpu pada kaki. Jadi kita harus memilih jalan-jalan yang betul-betul tidak memaksakan diri. Kawah Gunung Merapi yang keluar kepulan asap itu, dia masih erupsi ya sampai saat ini. Tuh kelihatan kawahnya. Nah itu. Nah ya, itu kawah Gunung Merapi yang ini nih masih terus mengeluarkan erupsi. Mudah-mudahan cepat sembuh Merapi dari batuk-batuknya yang panjang. Iya, ini mulai kita mau turun nih, lagi di Cadas. Di Cadas ini Manggarisah. Kabut terus berjalan ya di bawah ini ya. Di sini kami tidak pernah masak air ya bosku, selalu kami langsung ambil dari mata air ya bosku, karena tidak ada waktu untuk memasak, langsung mata air gunung saja ya bosku. Karena ini bukan mata air, ini adalah sisa air hujan yang dari kemarin mengguyur ya bosku ya. Ada apa-apa? Nah seperti ini di Cadas. Terus ke bawah. Tapi bila kemarau ini tidak akan ada air sama sekali ya bosku ya. Mungkin dalam hitungan jam aja mungkin ini sudah kering ya bosku ya. Tapi kalau hujan dia bakal Gunung Merapi mengalir ya bosku di area Cadas ini. Ditambah lagi dengan awan-awan. Dan di Cadas ini juga yang beriringan pernah terjadi hilangnya dua korban menjaga kestabilan betis. Jadi kita diperkirakan daerah Cadas karena tasnya itu tinggal di Cadas, maka dibuatlah teruskan ya bosku ya. Karena tekanan betis ini untuk lebih mengenang yang hilang besar sampai menurun saat ini daripada mendaki. Belum juga Karena pulang ya bosku atau ditemukan. Seluruh badan tuh pada tahun 1992 kalau tidak salah. Jadi kita harus istirahat sejenak. Saat itu adalah anak Kapolda ya bosku ya. Kita harus hati-hati menelusurinya, pelan tapi pasti, tidak melangkah. Tengok jalan. Karena beban konsentrasi pundak kita itu memang berat, tambah lagi jalan yang curam. Sekali lagi saya aja sini bibir saya sampai kering ya bosku ya, dengan cuaca yang begitu ekstrim. Tadi udah beberapa hari kita tempuh hujan-hujan terus. Disinilah tempat kami ngecamp malam pertama di Cadas. Sana kita tadi ya. Tos. Jam berapa? Tengok jam. Nggak ada air coy. Ya, terus jalan tadi. Kering. Tadinya Toto ingin mengisi jerigen yang 2 liter itu ya bosku, ternyata betul-betul kering. Jadi kita terus melanjutkan perjalanan karena masih ada stok air kita berupa aqua yang diletakkan di ransel masing-masing atau tas masing-masing. Inilah situasi menjelang turun di dekat Cadas. Ini jam 11 ya bosku ya, kira-kira jam 11. Kondisinya setelah hujan
Cuma tuh. Ini ya. Assalamualaikum. Tengok jalan nak, tengok jalan. Saya sarankan bila bosku kemalaman atau hujan jangan berlindung di bawah Ayo sini ya. lubang pohon ini. Nih. Yang tadi ya bosku kita lihat pohon-pohon besar itu karena takut terjadi sesuatu. Ayo. Terutama secara logika itu pohon sangat besar, bila terjadi petir maka itu bisa berakibat fatal buat bosku yang berlindung di bawah pohon paling tinggi. Tadi kalau ada petir carilah pohon yang lebih rendah daripada kelilingnya yang ada ya bosku ya. Jangan hindari pohon yang lebih tinggi. Oh. Pelan-pelan nak. Oh. Uy. Ini simpang pertemuan. Kalau yang ke kanan itu ke Mandi Sike. Kita mau ke Padang Lawe. Kita ambil jalur kiri. Assalamualaikum. Simpang lewat tuh. Di sini saya melihat jejak kaki babi ya bosku. Ada jejak kaki babi satu yang besar. Biasanya kalau babi tunggal itu sangat berbahaya. Di sini mulai jantung saya itu mulai rasa berdetak kuat ya bosku ya. Dan juga aura pohon ini nih itu yang saya lingkari tadi itu saya hanya diam saja bosku karena ada yang lebih jelasnya lagi. Saya lihat itu jejak kaki kucing besar ya bosku, tapi saya bawa diam saja. Saya menjelang rombongan mereka lewat, kami sering berhenti ya bosku. Biasanya kita harus jeli melihat tanda-tanda ya bosku ya, baik itu tapak atau cakar-cakaran pada batang pohon ya bosku ya. Di situ tadi saya melihat ada tapak babi besar, lalu banyak tapak-tapak babi-babi yang lain. Berarti banyak gerombolan babi-babi yang mengikuti atau mencari makan di area perjalanan ini ya bosku ya, mau turun ini. Jadi sepanjang jalan tuh ada bekas korek-korekan babi mencari makan atau mencari cacing mungkin bosku ya. Tapi saya yakin bila ada babi berarti ada predator ya bosku. Di situ insting saya terus bekerja dan saya memperhatikan terus sepanjang jalan. Oke bos. Tapak-tapak kaki tadi ya bosku ya. Hati-hati. Memang ada saya lihat yang paling jelasnya tidak terekam itu adalah tapak kaki kucing besar, baik itu mungkin inyek atau di sini istilahnya dibilang inyek itu harimau atau juga macan tutul, macan kumbang dan lain sejenisnya bosku. Tapi itu memang tapaknya itu seperti tapak kaki kucing ya bosku ya. Nah seperti ini memang saya masih menemukan juga tapak kaki-kaki tadi ya bosku, sampai tapak kaki itu hilang arah ke sumber mata air. Dan di situ saya merasa lebih lega ya bosku ya, merasa lebih lega dan banyak berdoa tentunya ya bosku ya.
tak jarang saat menurun ini bosku ya, saya itu agak sedikit mengesot ya bos ya, karena tidak mau mengambil risiko karena kanan kiri ini adalah jurang. Begitu juga saya ajarkan anak saya untuk meniru dan mencontoh gaya saya turun. Jangan sembarangan memilih dan menginjak kaki ya bosku pada akar-akar ini, pastikan akar itu yang kuat untuk kita berpegangan atau menginjak ya bosku ya. Nah inilah ya bosku ya, Badan udah karena gemetaran, situasinya kaki udah udah mulai gemetaran, kelaparan, maka kita lambung udah putuskan mengisap-isap untuk makan nih. siang. Kita kasih kendor dulu napasnya. Ini bosku, posisinya bahu udah pada sakit juga. Ke bawah lagi. Kita ada di sini nih, di kayu yang besar. Kayu besarnya berjasa juga ternyata. Ternyata ada untuk cuci tangan air. Dah lah. Udah nak makan nak. Kita mau turun ke bawah sana nih. Iya. Hari udah mulai mendung, udah gerimis. Kita masih di yang nama Allah tuh di posisi di 32 menuju 31. Jalannya udah mulai landai ya. Kalau baik menurun ataupun untuk mendaki, bisalah agak meringankan otot-otot. Ini dapat buat video ya. Hah? Dapat video. Dapat atas itu. Oh iya ya. Ada liung namanya. Kabut-kabut. Center papa. Gelap di hutan. Totos kakinya udah mulai sakit, sama kaki semua, paha ini sakit juga, tapi ngejar waktu. Itu. Yang penting di hutan itu kita harus menjaga sopan santun, dan saya sarankan jangan membawa daging mentah atau yang sedang halangan ya. Jangan mendaki, saya sarankan bila memang halangannya pas di perjalanan itu lain cerita ya bosku, tapi setidaknya bosku ya bagi yang perempuan bisa menghitung kalender dan tanggal ya bosku ya di saat mau dekat halangan. Dan jagalah sopan santun, jangan merusak itu tumbuh-tumbuhan, baik itu memetik bunga ya bosku atau melukai kulit-kulit pohon sembarangan, tangan jahil ya kan. Jadi di sini saya mulai merasa lega karena ini udah mendekati pos ya bosku. Iya. Mana panahnya? Sini. Udah ketemu posko. Serius? Itu posko. Ntar bro, lelahmu akan segera terbayar. Posko udah dekat. Mau mendaki, siapkan fisik, kebekalan, perlengkapan untuk diri ya kan, supaya lebih aman
agar tidak jadi sesuatu hal ya bosku. Dan juga pastikan semuanya itu jangan terlalu dipaksakan dan saat di jalan ya bosku ya, karena bila terlalu lambat juga jangan juga terlalu terburu-buru. Di sini Toto sudah mulai kelelahan karena otot-otot betis dan pahanya Gunung Merapi sudah mulai kram. tertutup kabut. Erupsi masih ada yang hitam-hitam. Ini posko Singgalang dekat. Posko di bawah situ. Mana dia buat nyanyi kan? Totoy, semangat Totoy. Kang ngecamp sekolah enggak? Dirikan tenda sini. Oh, dirikan tenda sini. Yes, sudah mulai ke posko. Toto sudah mulai lowbat. Minta dicas. Ayo bro, kita ngecas itu. Lagi. Kita udah dekat sama finish. Suara orang. Ayo Totoy, sikit lagi Toy. Di saat azan berkumandang kami telah tiba di pos. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Terima kasih kami titip keselamatan untuk sampai. Ini apa nih kak? Daun bawang nih kak. Ya, daun bawang. Camp area. Alhamdulillah. Sekurang Singgalang. Nggak ada orang ya? Istirahat di situ. Ya. Oh, aduh. Totoy, come here. Di sini ada ayam panggang cepat. Ada bakso, mie ayam. Bang, mie ayam 2, 3, 4. Satu porsi double untuk si Totos. Teta lu. Lah samping. Alhamdulillah, sampai juga kita di sini di posko. Ya, bagi yang mau mendaki Singgalang, ini ada nomornya. Nomor abang-abang ini. Ya kan? Bisa dihubungin dulu sebelum ke sini. Ini kenapa pakai senter? Tadi hujan. Terus gelap di hutan. Tadi kita berangkat jam 10. Turun ya. Turun jam 10. Sampai sini tuh jam 4. Ya, jam 4. Karena kita nggak mau memaksakan diri ya. Capek berhenti. Gitu, ditambah lagi memang nggak ada siapa-siapa selain kami yang di atas. Jadi jalan tuh memang becek. Luar biasa lah pokoknya. Mantap. Tuh, Marisa. Anak gadis saya tuh. Luar biasa. Kalah papanya, pecah rekor ya. Papanya kelas 5 mendaki. Toy. Sek Toy. Hah? Leman. Ikorin bawa bulan buat Toy. Luar biasa, Totos ini luar biasa nih. Salut lah, walaupun umurnya udah 44 ya, 45. Saya udah 42. Coba ndaki ya kan. Ngos-ngosan juga. Ya. Dulu sekitar tahun 2002 mungkin saya ndaki Sibaya, dan
sekitar tahun 2004, 2003 itu sinabung. Dan baru ini perdana naik Singgalang atau gunung di Sumatera Barat. Bawa anak gadis nih. Anak gadis memang dia suka camping, suka pramuka, aktif di sekolahnya. Luar biasa. Kalau pergi sama papa enak ya, jangan sama orang lain ya. Kecuali nanti udah besar, oke? Udah kuliah. Oke. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Di sini kami diantar itu sama Bayu ya guys, yaitu penjaga pos Singgalang waktu kami berangkat dan teman-temannya bosku ya. Karena memang pelayanan mereka itu sangat baik, apalagi saya telepon untuk memesan ojek itu tanggapan positif dan ojek langsung datang ya bosku. Di situ nampak Gunung Merapi. Saya setelah sampai di rumah abang saya ya bosku ya, di rumah Datam itu daerah Aceh Baru. Kampung saya itu di Sari ya bosku ya, Sungai Pua. Jadi ini adalah Datam rumahnya, dan Datam ini sangat baik sekali kepada kami. Kami tidur 2 malam di sini sebelum berangkat, kami tidur di sini, dan begitu pulang juga kami istirahat di situ dulu. Lalu saya melanjutkan perjalanan mengantar Totos ke Padang Panjang, dan saya langsung balik kembali ke Indrapura ya bosku. Demikianlah ya bosku ya
video saya ini perjalanan ke Merapi mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadikan pelajaran bagi yang mendaki tentunya. Assalamualaikum. Yang